Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 10 MIPA. Pada video ini kita masih mempelajari materi fisika pada KD Dinamika Gerak, yang mana pada video ini saya akan melanjutkan materi dan memberikan pembahasan tentang hukum Newton, yang merupakan materi kedua dari KD Dinamika Gerak. Kita mulai saja. Hukum Newton ini dicetuskan oleh ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Beliau meletakkan dasar-dasar ilmu mekanika dasar sehingga beliau diberikan julukan Bapak Ilmu Fisika Klasik. Karena setelah tahun 1900 nanti itu eranya Einstein, di mana disebut dengan fisika modern. Jadi zaman fisika klasik itu adalah yang terkenal dengan eranya hukum Newton. Isaac Newton meletakkan atau menuliskan dasar-dasar ilmu mekanika pada buku yang berjudul Principia. Ini sudah sangat terkenal, yang memang berisikan hukum-hukum Newton yang membahas tentang dinamika gerak. Next. Hukum Newton ini memiliki syarat berlaku, yaitu hukum Newton hanya berlaku pada kerangka inersia, yaitu kerangka atau tempat kejadian fenomena yang tidak mengalami percepatan. Kita selama ini selalu membahas fenomena-fenomena fisika yang terjadi di bumi, tetapi kita seharusnya lebih mencari tahu informasi yang sebenarnya, bahwa bumi itu sebenarnya bukan kerangka inersia. Ya, karena bumi itu mengalami revolusi dan muncul percepatan yang arahnya ke pusat matahari. Ketika semester 1 kalian sudah diajari terkait dengan gerak melingkar, yang mana muncul percepatan sentripetal. Nah, itu yang terjadi pada bumi kita, karena revolusi kita anggap sebagai gerak melingkar, sehingga akan ada percepatan sentripetal yang besarnya 4,4 kali 10 4-3 meter per sekon kuadrat. Nah, nilai ini sangat kecil sekali kita lihat dibandingkan percepatan gravitasi bumi itu sendiri yang nilainya 9,8. Karena nilai kecil ini, maka kita bisa mengabaikan nilai tersebut sehingga bumi tidak mengalami percepatan. Nah, artinya bumi itu kita anggap buminya diam, sehingga kita bisa melakukan atau memberlakukan hukum Newton pada bumi, karena bumi kita anggap sebagai kerangka inersia. Mungkin kalian sedang bingung, bukannya bumi memiliki percepatan gravitasi. Nah, yang dimaksud percepatan di sini adalah percepatan kerangka itu sendiri, bukan percepatan pada interaksi dengan benda lain. Memang percepatan gravitasi bumi 10 atau 9,8 itu adalah percepatan pada benda lain yang menjadi interaksinya, bukan percepatan kerangka atau benda atau lokasi itu sendiri. Jadi misalkan kita sedang menganalisa fenomena benda jatuh. Nah, fenomena itu kan letak kejadiannya atau lokasinya atau kerangkanya adalah di bumi. Nah, bumi sendiri tidak memiliki percepatan, ya, karena kita anggap ini tadi kecil sekali. Tetapi benda jatuh itu mengalami percepatan gravitasi bumi, ya. Jadi mohon dibedakan antar dua percepatan ini. Next. Yang pertama kita akan membahas hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton mengatakan bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya, benda yang sedang diam akan tetap diam, dan yang sedang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan, tetapi ada syaratnya, ya. Dua kondisi ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Selama resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0, atau benda itu tidak ada resultan gaya. Sebagai contoh, kita sudah pernah membahas sebuah materi terkait dengan massa, yaitu adalah ukuran inersia sebuah benda. Misalkan balok baja yang besar ini kita dorong sekuat tenaga dan tidak bergerak. Itu artinya baja itu sedang mempertahankan keadaan diamnya. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada resultan gaya yang bekerja pada baja, ya. Nah, pada kasus seperti ini, tentang inersia yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, ini menunjukkan bahwa semakin besar inersia suatu benda, ya, maka kita akan membutuhkan resultan gaya yang besar untuk mengubah
keadaan benda itu. Jadi itulah artinya kenapa kita lebih sulit mendorong benda yang berat. Karena apa? Kita membutuhkan resultan gaya yang besar. Karena benda itu inersianya besar. Inersianya besar, maka benda itu akan cenderung mempertahankan keadaannya. Begitu pula dengan benda yang bergerak. Misalkan ada truk ya melaju dengan kecepatan besar yang masanya mengangkut beban banyak, itu akan lebih sulit diberhentikan. Artinya dia sedang bergerak, itu akan mempertahankan keadaannya karena dia memiliki inersia yang besar. Nah, seperti itu. Dibandingkan ada sepeda ya yang dikayuh seorang anak-anak, itu akan lebih mudah dihentikan karena inersianya kecil. Nah, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa hukum 1 Newton itu juga bisa dikatakan sebagai hukum inersia. Oke, next. Selanjutnya hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, jika terdapat resultan gaya, nah, kalau hukum 1 Newton tadi kan tidak terdapat resultan gaya. Nah, bagaimana jika terdapat resultan gaya pada benda? Maka keadaan gerak benda akan berubah. Nah, maka akan timbul perubahan keadaan. Nah, seperti tadi, misalkan ada benda yang diam, kita berikan gaya, terjadi resultan gaya, maka keadaan itu akan berubah. Bisa saja dari diam jadi bergerak, atau bergerak menjadi diam, atau dipercepat atau diperlambat, seperti itu. Keadaan gerak benda akan berubah. Nah, keadaan gerak benda ini kita matematiskan, yaitu resultan gaya mengakibatkan keadaan gerak berubah. Kita tuliskan sebagai delta, atau yang bisa kita tafsirkan sebagai simbol yang menyatakan perubahan dalam selang waktu. Kita akan mencari tahu besaran apakah yang cocok untuk menggambarkan keadaan gerak. Ketika benda sedang bergerak, maka akan ada 2 besaran fisis yang melekat padanya, yaitu besaran massa dan kecepatan. Sehingga keadaan gerak ini kita bisa menggantinya dengan besaran P kecil, ini yang disebut dengan besaran momentum. Atau momentum itu adalah perkalian massa dikali kecepatan. Next. Persamaan resultan gaya sama dengan perubahan momentum persatuan waktu. Ini bisa kita urai dalam fungsi turunan. Tadi kita substitusikan momentum sama dengan perkalian massa dikali kecepatan. Lalu menurut aturan turunan, ini diferensial mungkin bagi anak kelas 10. Ini nanti akan diajarkan pada matematika, tapi saya berikan penjelasannya saja, penjelasan sederhana. Untuk massa kita keluarkan dari dalam kurung, sehingga kita dapatkan dv per dt, atau perubahan kecepatan per perubahan waktu. Nah, kalian sudah diajari dulu untuk besaran fisis gerak. Untuk turunan atau perubahan kecepatan per perubahan waktu itu adalah percepatan. Sehingga kita dapatkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, uraian ini berlaku untuk kondisi massa yang konstan. Artinya, pada kasus-kasus hukum 2 Newton yang akan kita bahas ini, di mana ada fenomena gerak, kita menganggap massa benda itu konstan, tidak berubah ya. Misalkan kalau kalian lihat ada beberapa peristiwa yang massanya berubah, misalkan ada roket meluncur, itu kan massanya semakin berubah ke atas, karena semakin habis bahan bakarnya. Terus ada juga misalkan kembang api yang kalian lontarkan itu juga massanya berkurang, karena habis terbakar. Nah, fenomena seperti itu tidak akan dibahas karena massanya berubah. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan hukum Newton sigma F sama dengan M kali A untuk fenomena yang massanya konstan. Next. Selanjutnya, konsep gaya berat W. Kita sering mendengar ada gaya berat dan massa. Jadi sekali lagi itu adalah besaran yang berbeda. Kalau massa satuannya kilogram, gaya berat W satuannya Newton. Misalkan sewaktu materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa jika ada massa yang digantungkan pada dinamometer, maka pegas itu akan tertarik 1 Newton. Massa benda itu 0,1 ya. Nah, pertanyaannya berapakah percepatan yang dialami oleh beban? Jadi berapa percepatannya? Karena benda ini mengalami perubahan keadaan, dia bergerak turun ke bawah.
Sehingga kita bisa menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A, kita dapatkan, ini sigma F-nya 1 Newton, kita substitusi, kita dapatkan percepatannya adalah 10. Nah, itulah yang disebut dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga ternyata gaya berat itu memang bisa kita bisa kita hubungkan dengan hukum 2 Newton, di mana W sama dengan M kali G. Nah, jadi selama ini kalian mungkin mengetahui bahwa gaya berat sama dengan massa dikali gravitasi. Kalau misalkan ada massanya 2 kilo, beratnya maka 20 Newton. Nah, begitu. Nah, itu hal seperti itu ternyata diperoleh dari hubungan hukum 2 Newton. Paham ya? Lanjut. Sekarang yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama melakukan gaya aksi pada benda kedua, maka yang terjadi adalah benda kedua itu juga akan melakukan gaya reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah pada benda pertama. Nah, jadi gaya aksinya pada benda kedua, gaya reaksinya pada benda pertama, begitu. Sebagai contoh adalah orang yang sedang mendorong tembok, misalkan seperti ini. Kita lihat tangan ini, gaya yang dari tangan orang ini itu melakukan gaya aksi pada dinding. Nah, gaya aksi ini bekerja pada dinding. Oke. Bekerja pada dinding dari tangan. Maka yang terjadi adalah dinding ini akan melakukan gaya reaksi pada tangan. Atau bisa lebih mudahnya, gaya reaksi bekerja pada tangan dari dinding. Nah, ini tolong dipahami ya. Oleh karena itu, ada kesimpulan berkaitan dengan gaya aksi reaksi, yaitu gaya aksi reaksi terjadi secara berpasangan, besarnya sama, arahnya berlawanan, tetapi ya ini yang penting ya, yang warna merah, bekerja pada benda yang berbeda. Oke? Kenapa? Karena gaya aksi bekerja pada dinding, gaya reaksi bekerja pada tangan. Ya, dipahami lagi. Next. Nah, inilah yang menjadikan kalau kalian tidak memahami gaya aksi reaksi dengan benar, akan muncul kasus salah konsep atau salah pemahaman. Apa itu contohnya? Yaitu adalah pada kasus gaya normal dengan gaya W. Nah, apakah kedua itu merupakan pasangan gaya aksi reaksi? Kita tahu bahwa jika ada benda yang terletak pada permukaan, dia akan memiliki gaya berat W dan terjadi gaya normal. Nah, kita terkadang sering terkecoh, apakah ini gaya aksi reaksi atau bukan? Mari kita analisa. Yang pertama, gaya N dan W memang besarnya sama. Ya, misalkan W-nya 20 Newton, maka N-nya juga 20 Newton. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Maka ini sudah memenuhi syarat gaya aksi reaksi tadi. Tetapi ingat, masih ada syarat lagi, yaitu harus bekerja pada benda yang berbeda. Nah, mari kita lihat jika W dan N ini, gaya N itu dilakukan lantai pada benda. Nah, artinya gaya N bekerja pada benda. Lalu gaya W dilakukan bumi, ya, pusat bumi, begitu. Ini ada pusat bumi, lalu ini ada benda. Gaya W itu dilakukan bumi pada benda. Ya, artinya gaya W dan N itu bekerja pada benda yang sama. Nah, berarti jika bekerja pada benda yang sama, maka kesimpulannya gaya N dan W bukan pasangan aksi reaksi. Memang besarnya sama, arahnya berlawanan, tetapi jika masih bekerja pada benda yang sama, maka itu bukan aksi reaksi. Ya, karena aksi reaksi harus bekerja pada benda yang berbeda. Oke, paham ya? Silakan dipahami lagi hukum-hukum Newton 1, 2, 3 ini. Jika kalian sudah paham, kita berlatih soal. Silakan ini nomor 1. Silakan dibaca. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 saya berikan mirip dengan materi sebelumnya, yaitu materi pertama yang berkaitan dengan gaya gesek. Nah, ini ada hubungannya. Jadi kalian biar ingat lagi tentang gaya gesek. Dan ini dihubungkan dengan hukum 2 Newton. Ya, kasusnya yang berarti ini sudah bergerak, begitu. Dan nomor 3. Nah, ini nomor 3 ada sebuah katrol yang menggantung 2 beban pada atap.
Silakan dicari manakah gaya aksi reaksi, pasangannya mana, misalkan C dengan D apa, G dengan H apa, A dengan D. Nah, silakan dicari. Oke, seperti itu. Silakan dipahami, soal-soal latihannya dikerjakan dan diupload di daring kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.